semuanya ulang. Untuk kasus trauma, kira-kira gambarannya seperti akan didemonstrasikan. Silakan boleh direkam, tapi untuk konsumsi pribadi, tidak dibagikan ke media sosial. Karena mungkin ada penggalan-penggalan bercanda yang kurang pantas, yang mungkin tidak cocok untuk dikonsumsi di ruang publik. Yang akan bertugas untuk demonstrasi ada 3 orang. 3 ini seolah menjadi peserta pelatihan. Siapa yang terima pertama kali? Ini. Silakan cek perlengkapan alat. Oke, teman-teman bertiga bertugas di rumah sakit tipe B. IGD rumah sakit tipe B, silakan disesuaikan apa yang ada dan apa yang tidak ada. Kemudian menerima seorang laki-laki dewasa yang menurut polisi yang mengantar adalah korban pengeroyokan karena diduga melakukan pembegalan terhadap seorang ibu, dikeroyok massa sehingga harus diamankan oleh polisi dan diantar ke IGD rumah sakit tempat teman-teman bekerja. Laki-laki dewasa, identitasnya ada ditemukan oleh polisi dan keluarganya sedang dalam perjalanan dipanggil oleh polisi menuju rumah sakit. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Berat badan pasiennya adalah 73,835. Gak boleh pakai kalkulator. Ya? Kalkulator. Ada lagi pertanyaan? Sendiri ya Pak? Paten Saat ini sendiri diantar oleh polisi. Keluarganya sedang dalam perjalanan. Laki-laki paten Pak? Biar mudah. Istrinya sedang dalam perjalanan. Istri ketiganya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Silakan diskusi dulu. 5 detik diskusi. Silakan satu orang pertama memulai untuk menerima. Langsung mulai mungkin? Ya. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita mendapatkan pasien datang ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri. Langkah pertama, lakukan 3A dulu: aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kita lakukan cek respon pasien. Pak. Mata tidak buka, mulut tidak jauh, dada naik turun cepat. Oke, kita langsung fiksasi leher. Kawan-kawan, ada pasien dalam kondisi gawat darurat di ruang konsultasi, boleh gunakan APD. Oke, siap. Boleh bantu saya di sini. Ya. Ya, kawan-kawan, kita ditemukan ada pasien di sini ya. Di sini kita curigai ada fraktur cervical. Jadi pertamanya ada trauma kapitis dengan penuh kesadaran. Boleh ditutup dulu, kawan-kawan, luka bagian kepala. Ada luka di bagian tangan. Izin Pak, kita tutup dulu Pak. Oke, lanjut. Pak, kita cek lagi ciri-ciri yang lainnya. Apakah ada jejak dari tulang clavicula sampai ke kranial Pak? Ada Pak ya? Lanjut, apakah ada multiple trauma lebih dari 1 ya? Biomekanika traumanya tadi dikeroyok oleh warga karena ketahuan begal, jadi curigai trauma cervical. Sekarang kita buka jalan napasnya. Suara napasnya apa Pak? Teknik buka jalan napasnya dengan teknik jauh tas Pak. silakan didengarkan. Oke. Darling Lakukan Suction. suction. Oke, kita suction Pak. Sekarang suction dikit terlebih dahulu untuk mensuction cairan-cairan yang ada di mulutnya. Tidak boleh lebih dari 10 Oke, tidak lebih dari 10 detik Pak. Lanjut Pak, suara napasnya Pak. Masih darling. Masih darling. Pakai yang soft.
Success juga sama. Bisa lebih dari 10 detik kita putar-putar sambil ditarik. Oke, dengarkan lagi suara napasnya Pak. Dan hilang pasien tidak sadar. Oke. Pasang opa. Selanjutnya kita pasang opa Pak. Sebelum pasang opa, kita ukur dulu ya dari daerah bibir, mulut sampai ke pangkal telinga. Terus kita ukuran sudah pas, kita masukkan dengan terbalik. Selanjutnya kita masuk. Opa terpasang. Lanjut Pak, evaluasi Pak, aman Pak? Apa yang Jalan napasnya masih aman, tidak ada garing lagi Pak? Garing tidak ada. Tidak ada, langsung pasang nekolar Pak. Habis pasang apa yang dia? Tidak ada respon muntah atau tidak? Ya, ada muntah atau tidak Pak? Tidak ada efek Tidak mudah. ada. Jadi tidak perlu diplaster Pak. Tidak. Tidak. Langsung pasang nekolar Pak. Sebelumnya kita cek dulu di daerah leher apakah ada Distensi penadibularis, tidak ada deviasi trachea tidak ada Pak. tidak ada. Lanjut Pak, lanjut pasang nekolar. Kita pasang nekolar. Oh, saya Ya. sebelumnya kita ukur dulu dari daerah clavicula sejajar dengan dagu, oke, 4 jari. Terus selanjutnya kita ukurkan ke daerah ke nekolar, oke, dan pas. Terus dengan dari arah kanan kita menelusur, tarik Pak Bro. Oke, dengan teknik sapuan dada kita pasang, terus kita cek itu iya longgar dan tidak ya. Oke, pas ya sudah. Oke. Nekolar terpasang. Lanjut Pak, untuk pemasangan head stabilizer menggunakan botol infus 3 buah dililit dengan plaster. Letakkan sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Habis itu kita ya, fiksasi ya, stabilizernya pada bagian dahi dan bagian dagu. Bisa menggunakan kasa ataupun plaster yang diikatkan di samping sisi tempat hidup pasien. Sementara airway clear Pak, bisa kita lanjut ke breathing Pak. Lanjut breathing, frekuensi nafasnya berapa Pak? Berapa detik itu? Selama 10 detik. Dalam 10 detik ada 6 kali nafas. 36. Kita berikan ini Pak. Alihkan oksigen, kita kumpul ke balon, kita kembangkan terlebih dahulu. Berkembang. Kasih 10 dulu Pak. Apakah sesaknya masih? Masih. Masih. Naikkan ke 12 Pak. Masih sesak. Naikkan ke 15 Pak. Masih sesak. Masih. Cari penyebab di ABP Pak. Inspeksi. Kita buka bajunya. Saturasi oksigen Pak. 1 menit. Cek saturasi 1 menit. Kita lihat bagian dadanya Pak. Terlihat ada jejas dada sebelah kanan. Terus Pak Dedi bilang, apakah ada pernapasan paradoksal Pak? Tidak ada. Pak. Tingkat simetris kiri dan kanannya Pak. Yang kanan ketinggal. Ada luka terbuka Pak? Ada luka, tidak ada luka terbuka. Oke, lanjut Pak ke auskultasi. Ada 2 organ yang dicek. Pertama organ paru-paru dulu. Sebelah kiri ada 2 lobus, sebelah kanan ada 3 lobus. Karena sebelah kanan yang cedera, kita cek dulu dari sebelah kiri. Lobus pertama saya pasang dulu Pak. Oke, cek lobus atas paru Pak, sebelah kiri. Normalnya apa? Normalnya vesicular Pak. Itu vesicular. Vesicular lobus kanan atas paru. Sama-sama. Sama-sama unvesicular Pak. Lanjut lobus kiri bawah paru. Vesicular Pak. Lobus kiri, lobus kanan bawah paru. Tengah ke bawah. Kanan bawah. Sama-sama. Sama-sama di tengah Pak, medial. Apa terjadi? Paru-paru masih Pak. Kanan. Kanan. Sama. Sama-sama. Suara jantung Pak. Suara jantungnya normalnya. Lebih. Ada lebih. Untuk jelas Pak. Pak Devi udah pernah dengerin tambah stetoskop? Sudah Pak. Ibunya siapa? Hah? Gak ada siapa yang ini. Lanjut Pak ke perkusi. Perkusi Pak. Kita dari yang sehat terlebih dahulu. Di celah-celah liganya kita ketuk Pak. Normalnya Sonor. itu sonor. Ya.
Kanan Pak. Masih sono. Kiri. Kiri apa? Jadi Ini klavikula. Tiga ketiga. Kiri atas. Ya, kiri atas. Kiri atas masih sama. Ya. Kiri atas Pak. kanan. Di kanan atas. Masih kanan atas. Ya. Tadi sudah. Ya. Oke, tengah Pak. Oke. Kiri tengah. Ya, kiri tengah. Kiri tengah pasti Dalnas. Dalnas. Ada apa Dalnas? Ada Jantung. Jantung. Lanjut Pak, kanan tengah Pak. Kanan tengah Dalnas. Oke, kiri bawah Pak. Sono. Kanan bawah Pak. Dalnas. Oke. Oke, lanjut ke palpasi Pak, 3 bulan. Pertama tulang klavikula dulu Pak. Dari soal verifikasi ada nggak Pak? Tidak ada. Lanjut ke 31 Pak. Tidak. 32 Pak. Tiganya ada tapi patahnya enggak. Verifikasi punya Pak. Iya. Verifikasi apa? Enggak ya. 34 Pak. Gravitasi kanan. Dexter. Dexter Pak. 35. Gravitasi Dexter. 36 Pak. Gravitasi Dexter. 37. Tidak ada gravitasi. 38. Tidak ada. Jadi 456 Pak ya. Oke, jadi mau diskusi sebentar Pak. Ya. 5 detik Pak. Waktunya habis. Habis. 5 detik. Apa begini? Nah, kami matanya oh, dari kami. Oke, jadi kasusnya cuma 1 orang Pak, disertai faktor 456 Dextra. Kita curigai, nanti kita akan konsul ke dokter untuk pemasangan stop. Jadi telepon dulu dokternya apakah nanti pemasangan stop di ruangan UGD atau di ruangan klasik. Kapan namanya? Sekarang sama Pak. Siapa yang nelfon? Halo. OTW. Saya sudah tahu apa yang mau. Jadi sebelumnya kita belum bisa tentukan masuk atau tidak Pak. Karena ya, sayangnya belum ke hitung di chatnya. Oke. Lanjut ke poin. Salah, nanti nilai saya tak Oke, ada. saya bukan. Saya belum catat nilai yang ini. Baik, selanjutnya di C kita cek akrolnya apakah dingin. Dingin. Terus kita nadinya berapa Pak? 124. 124, berarti dia shock kelas 3. Kita prinsipnya tambal isi, kita tambal dulu, kita tutup dulu, terus kita pasang karena dia 4 kali per menit kelas 3, shock kelas 3. Terus kita pasang infus 2 jalur, ya, infus 2 jalur, terus berikutnya kita pasang. Sebelum kita alirkan, kita ambil dulu sampel darah. Sebelum kita alirkan, kita itu dulu sampel darah. Terus berikutnya, ya, karena ini ada yang kita curiga adanya fraktur terbuka dan ada bunyi krepitasi, ada bunyi. Jadi kita lakukan pembidaian. Ya, tolong Pak Maulana. Bu cek PMS-nya dulu Bu. Ya. Pulus motorik sensorik Bu. Sebelum kita pasang bidainya, kita cek PMS-nya, puls, motorik, sensorik, nadinya teraba. Nadi radialis. Ukur panjang bidai di ekstremitas yang sehat. Kalau sudah, pasang dulu ini. Pasang mitela dulu. Untuk berdua. Berdua. Terus kita pasang berarti infusnya di tangan kiri dan kaki kanan ya Pak ya, karena dua jalur. Terus kita guyur. Ibu bisa pasang infus tanpa kateter? Pasang ada Pak, ada IP kateternya Pak. Ada. Kateter. Oh iya. Ya, agak susah masak ini Pak ya. Jadi kami belum bisa lanjut ke. Ya, biasanya 1 jam masaknya. Ya. 16. Oke. Lanjut ke D mungkin Bu. Ini biar Tadi sampel darah udah diserahkan ke lab. Oh, sudah Pak. saya ngantarnya Pak. Cek apa requestnya? Cek pertama HB pastinya. Selanjutnya cross check juga golongan darah. Terus selanjutnya cek darah Lengkap. ya lengkap. Pak, Cek rutin. setelah pasang bidai, kita ulang cek pulsasi motorik dan sensoriknya. Nadi radialis kita raba, masih teraba, berarti
berarti ikatanya tidak terlalu kuat dan mencegah potensi risiko dari sindrom kompartemen. Lanjut. Ke D. D. Disability Pak Dedi. Oh, saya oke. Ya. Oke, lanjut. Pemeriksaan GCS, ya. Karena pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri, kita berikan, coba perintahkan untuk membuka mata. Bang. Buka, Tidak membuka mata, Pak ya. Berikan langsung aja, Pak. buka mata, Buka mata. tangannya yang sebelah kiri begini. Oke. Senang, Pak. Ya, matanya membuka, matanya membuka dengan nyeri, Pak. Verbalnya 1. Pak, dan tangannya itu fleksi abnormal. Ke dalam tubuh. Berarti, Cedera kepala berat 3, 6. 2. kalau dari mana cedera kepala? Cedera kepala berat, Pak, karena dari GCS. GCS. GCS-nya Belum tentu BCS akibat cedera kepala. Oke, kita lihat dulu, Pak. Nanti Kita cek profilnya. feel normalnya saya. Normalnya 2 sampai 3 mm. Kita cek dulu sebelah kanan, Pak. Kalau sebelah-sebelah ngelihat disokornya gimana? Iya. Kanan dan kiri. Kanan 5 mm, kiri 2 mm. Oke, isokor melebar sebelah kanan. Jadi kita curiganya cedera kepala sebelah kanan. Berat dengan berat, Berat karena GCS-nya di bawah 9. Karena 6 GCS di bawah 9 karena berarti terindikasi untuk pemasangan intubasi, Pak. ya Untuk RW-nya, Terus semakin kelemahan berarti kiri, ya. Kita B kanan, kelemahan kiri. Ya. Ke E. Jauh. Iya. Jangan rame. Ya, eksposur, Pak, kita mencegah hipotermi dan hipertermi, ganti bagi pasien yang ada rembesan darah dan keselangannya, sedangkan pasien Apa yang dibuka yang seperti apa? yang ada ketat, Basah, kotor. kotor, dan misalnya dan basah juga kena darah, diganti Pak pakaiannya, dikasih selimut atau suruh darah pasien, suruh AC ruangan ya, di suhu ruangan. Habis itu pasang serum untuk privasi pasien, cek mencari cedera tambahan. Mencari cedera tambahan, kita cari dari bagian kepala, Pak, sudah dicek ya, Pak, aman. Sudah ada diketahui cederanya, di bagian leher sudah, bagian dada sudah, bagian abdomen, Pak, kita buka tadi, Pak. Tidak ada. Disensi tidak ada memar, tidak ada jelas. Ya. Ya. Lanjut. Pelvis, Pak. Ya, di sini tidak ada hematom, Pak, tidak ada deformitas. Kalau tidak yakin bisa cek tes internal compression, tes external compression. Kan? Tekan ke dalam dan tekan keluar. Kalau ada gravitasi, itu tidak ada pelaku. Tidak ada. Tidak ada, cek femur aman, Pak. Dia fibula aman. Kaki juga. Oke. Habis itu Kontrolnya nanti sekalian. Bagian bawahnya juga tidak ada rembes Pak atau pendarahan. Alkoholnya kapan? Nanti Terakhir, sekalian di second. Seandainya ada rembesan di belakang, harus segera dilokol, lakukan baru tekan, pasang elastik. sekarang tidak ada rembesan. Oke. Aman, Pak. Berarti nanti. Oke, lakukan evaluasi, Pak. Evaluasi RW-nya tadi masih terpasang obat, tetapi ada rekomendasi harus pemasangan TKT, Pak. Untuk intubasi, dokter sudah siap, Pak? Sudah komunikasi kan? Sudah. Lakukan ini, Pak. Mau sekarang nih. Belum, Pak. Lanjut ke breathing, Pak. Penapasannya, Pak. Masih berapa, Pak? Sekarang 30. 30, masih tertahan 15 LPM, Pak. Lanjut. Oximeter sudah terpasang ya? Iya, udah. Oximeter sudah terpasang, Pak. 94. 94. Masih ada. Dengan NRM. Ya, masih dengan garam, Pak. Ya. Masih 15, Pak. Cek pakalnya, Pak. Masih dingin. Masih dingin berapa kali, Pak? Tadi 122. Masih derajat 3, 2 jalur, masih guyup, Pak. Sambil evaluasi cairan intinya. Lanjut kita ke poin F, Pak. Poin kateter. Mulai kateter. Tujuannya untuk mengetahui balance cairannya Pak, indikasinya. Karena pasien terpasang infus. Terus sebelum kita pasang, kita cek ada tidak kontraindikasinya. Tadi sudah dicek. Pertama, kita harus pastikan tidak ada perdarahan di OUI, orifium uretra eksternal. Itu yang kedua. Kita cek di bagian skrotumnya apakah memar atau tidak, atau hematom atau tidak. Yang ketiga, bisa kita lakukan
rectal pusat untuk mengetahui prostatnya melayang atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita lakukan pemasangan kateter. Tidak ada tanda Kalau ada, kalau terada tidak bisa dipasang kateter, berarti kita lakukan belas fungsi, Pak. Tidak ada. Oke, kateter terpasang. Urin pertama kita buang, Pak, karena merupakan sisa metabolisme. Lalu kita tampung dan kita target urinnya adalah 0,5 cc per kilogram berat badan karena ini dewasa. Tadi berat badannya 73, sekian, maka urin target per jamnya adalah 36, sekian. 36,945 lah. Oke, jadi per jamnya kita observasi. Lanjut di G. Di G yaitu gastric tube, itu ada 5 alasan pemasangan gastric tube. Yang pertama itu untuk pembedahan, yang kedua itu untuk membuat lambung, yang ketiga mencegah infeksi abdomen, mengurangi infeksi abdomen, yang keempat mencegah aspirasi, dan yang kelima untuk nutrisi dan obat. Pasien ini perlunya yang mana? Pasien ini untuk pembedahan iya, terus untuk menjaga aspirasi iya, terus untuk nutrisi dan obat iya. Oke, pasangnya kita perhatikan untuk di nasal atau di oral, karena kalau untuk di nasal ada kontraindikasinya yaitu fraktur basis krani. Di sini tidak ada tanda-tanda fraktur basis krani, yaitu keluar darah dari hidung, dari telinga, vital sign, dan ya recon eyes tidak ada, sehingga kita pasang lewat nasal. Jadi kita pasang MGT, yaitu kita ukur seperti pemasangan MGT seperti biasanya. Terus kita masukkan cairan yang keluar, Pak. Putih bercampur ada hitam-hitam. Oke, berarti karena ada cairan hitam kita alirkan. Putih ada campur hitam-hitamnya. Curiga ya ada perdarahan. Ya, kita curiga ada perdarahan di daerah lambung. Sudah pasti perdarahan kan? Belum, masih sangat kompak, Pak. Ya. Nanti pada saat di secondary. Selanjutnya ini sudah terpasang dan dilanjutkan oleh H. Dan terus oximetri, Pak. Jadi pemasangan monitor. Habis itu kita atur di dua, Pak. Pak Dewi, mana motornya? Tidak tahu Pak di mana, Pak. Mana? Ini Pak, lihat monitor. Lihat apa? Lihat 2. Kenapa lihat dua? Karena dia apa namanya yang posisinya apa namanya gelombangnya normal, Pak. Bisa kita lihat. Lihat terbaik untuk Terbaik lihat apa jantung. Terus? Kita lihat bilangan kaki, Pak. Untuk bilangan gelombang V-nya itu gelombangnya deteksi positif. Ukuran normalnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Maksudnya depresi positif gimana? Deteksi positif naik ke atas, Pak, menggambarkan Gelombangnya naik ke atas. ya ke atas menggambarkan apa atrium kontraksi. Dan juga kompleks IRS gabungan dari gelombang IRS. Kompleksnya kurang dari 3 kotak kecil, Pak. Tidak ada kotak di monitor. Hah? Tidak ada kotak di monitor. Ya. Ini monitor. Ya. Kita lihat yang menyempit, Pak. Hah? Menyempit. Coba lihat dulu. Mana? Udah geleng-geleng. Geleng ada, Pak. Karena kan gerak kan? Ya, Pak. Lihat di sini dulu. Oke, Ya. menyempit, Pak. Sepertinya sempit. Sampai berapa? Lanjut, Pak, kita lihat gelombang T, dia deteksi positif juga, Pak. Dia lihat ukuran tadi, oh ya, kurang dari 3 kotak kecil dan yang terakhir Tidak ada kotak. Hah? Tidak ada kotak. Oh ya, sorry, Pak. Kita pakai N. Lanjut. Untuk pakai Ya. setelah P hanya sedikit saja nyambung langsung muncul IRS. Iya, oke, Pak. Lanjut, Pak. Gelombang R1, R2 dan R3 itu apakah sama, Pak? Coba lihat. Kita cek, Pak. Dikasih apa namanya ada tugas, letakkan di atas, lihat gelombang di kaki berjalan, R1 pun dikasih tanda. Yakin gitu ya? Ya, Pak. Habis itu nanti dia jalan lagi. Ada kertasnya, Pak. Atau ada pengganti. Nanti ngikut-ngikut lagi. Nanti dia jalan, Pak. Oh, iya. Dia jalan nanti dia lihat apakah ukurannya sama. Tidak saja. Sama. Sama ya, Pak. Jadi yang masuk irama sinus, Pak. Karena tadi Regular. dia masuk irama sinus hitam, nanti kita cek apakah dia masuk sinus kaki. Karena 124. Adretnya 122. 22 apa? Sinus kaki.
Kenapa perlu konsul jantung nggak? Tidak perlu Pak, karena ada kompensasi perdarahan di bagian kepala, torak, dan bagian radius atau punggung. Ya kecuali bukan sinus. Oke, lanjut Pak. Imaging, saya lagi. Imaging kita persiapkan pasien untuk pemeriksaan. Pertama, pada area kepala kita lakukan persiapan untuk pemeriksaan CT scan. Yang kedua, karena tadi curiga dari biomekanika ada trauma cervical, maka kita lakukan pemeriksaan foto cervical. Yang ketiga, ada di bagian toraks, karena ada jejas toraks, maka kita rencanakan untuk pemeriksaan ronsen toraks. Terus ekstremitas kanan atas juga dilakukan pemeriksaan karena dicurigai fraktur. Itu saja Pak, yang lain Karena atas apa foto radius lunar. Kemudian apakah terjadi fraktur atau tidak? Yang lagi. Cukup Pak? Abdomen nggak ada fraktur. Oke, lanjut Pak, kita langsung evaluasi. Evaluasi Pak. Evaluasi RW-nya Pak. RW belum terpasang indikasi. Oke, kita lanjut Pak, evaluasi ke. Dokternya bilang kalau ada kepala berat nanti saya jadi tugasnya sekalian di rumah itu. Oke, lanjut ke briefingnya Pak, pernapasan Pak. Sekarang 28. Di 28 masih dipertahankan Pak dengan mengatakan Pak. Ya. Stabil saturasi oksigen. Saturasi 95. Masih dipertahankan Pak. Lanjut ke poin C Pak, nadinya Pak. Nadi 120. 120 masih saturasi 3 Pak. Oke, masih guyur. Lihat cairannya kiri kanan berapa Pak? Bisa berapa Pak kiri kanan? Masih sama, masih sama Pak. Oke. Lanjut Pak, kita ke skenario survei Pak. Oke, skenario survei kita lakukan kompak Pak, analisa dengan kompak. Siapa yang Pak Sojen terima kompak Pak. Istrinya dari belakang. Ah, siap. Cari kenal istri. Ya. Oh, Bu Nurul. Nurul. Sini Bu Nurul, kita lakukan PM. Kita lakukan PM. Setengah jam yang lalu minum kopi. Ganjar yang lalu minum kopi. Oh, tadi Dipegang ditahan, terus kita buka stabilizernya, terus mulai berikutnya kita lakukan inspeksi palpasi pada daerah kepala, apakah ada tulang dan sebagainya, pada daerah wajah dan pada daerah leher juga. Ini juga bisa kita pas. Terus berikutnya ya step up, step down pada Tidak ada step up, step down di dalam belakang. Baik. Berarti berikutnya juga kita cek DPV-nya kita cek. Berarti di daerah kiri, tidak di daerah kanan, karena di daerah kanan adalah fraktur. Kita lakukan pengecekan tekanan darah, terus 80/60. 80/60 belum stabil, terus kita lakukan inspeksi palpasi lanjutan pada daerah torak, pada abdomen juga kita lakukan. Abdomen apa? Hanya inspeksi dan palpasi kan? IAPP juga. IAPP. Inspeksi auskultasi kita dengarkan bunyi bisik ususnya. Normalnya Normal bunyi bisik usus itu 5 sampai 35 kali per menit. terdengarnya di kuadran mana? Terdengar daerah kuadran 1 ya 1 2 3 Hmm? 23 Harus semuanya. 1 2 3 4 ya. Iya, harus semua kuadran didengarkan. 1 2 3 4. Kalau ada kuadran yang tidak didengarkan, perhatikan di permukaannya ada apa. Oke, 1 2 3 4. Itu berikutnya sudah untuk lanjutan ke daerah pelvis tadi sudah Wawancaranya dilakukan. lama amat. Terus dan selanjutnya pada daerah ekstremitas bawah. Oke, untuk inspeksi sudah selesai. Berikutnya Belakang.
bukan nomor Pak, pemasangan USB kita perlu bantuan di sini. Iya, perlu satpam, mana satpam baju merah tadi juga. Kita parkir di sini. Saya nggak bakal. Saya nggak apa Pak? Hah? Bantu Pak. Pakai yang sini. Pak. Yang mana yang sini? Ini ya. Masih kurang Pak, masih kurang Pak. Bapak Eko. Masih ada seret. Masih pakai LSD berada di sebelah kanan pasien, yang penolong berada di sebelah kiri pasien. Kenapa begitu? Karena nanti pasien yang penolong itu harus berada di sisi yang sehat dan nanti diberikan ke sisi yang sehat. Yang nyawa harus lebih tinggi. Saya di mana Pak? Jadi yang penolong di sini Pak, sebelah kiri Pak. Jadi Cukup nggak? Kurang 2 orang Pak. Mana? Panggil. kenapa Boleh Pak Eko? Dah. Oke. Bu Nur siap Bu? Ya, oke, siap. Dalam hitungan ketiga kita akan miringkan pasien. Oh, belum. Dalam hitungan ketiga kita akan miringkan, ditahan nanti pada posisi miring. 1, 2, 3. Oke, Oke, tahan dulu. kita cek BPLS, belum, lesi dan ada sakit. Tidak ada luka, tidak ada. Step up, step Step down. up sebelumnya. Pemilihan sistem kan. Pada daerah Sudah. Tidak ada ya bagian. Tidak ada rembesan, tidak ada yang Satu aneh. orang nggak tahu. Dan kopel. Tanda lahir ada. Ya. Aman Pak? Sudah? Oke, silakan tolong ditinggikan. Di dalam hitungan ketiga kami akan turunkan yang megang LSD akan tekan kayak menyekop ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jangan didorong, jangan posisi aslinya, jangan diturunkan. Oke, yang megang LSD tolong ditahan. Oke, sekarang kita mau dorong ke arah bawah sebelah kanan. Ya, bawah kanan pasien. Jadi menghadap ke arah sebelah kaki. Ya, kaki dulu. Oke, dalam hitungan ketiga kita dorong ke sebelah kanan bawah kaki pasien. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang posisinya kalau ke bawah kita naikkan ke sisi sebelah kanan atas pasien. Berputar menghadap ke pasien. Oke, dalam hitungan ketiga kita dorong ke atas sebelah kanan pasien. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip. Sudah, boleh pasang stabilizernya lagi. Tadi gesturnya keluar 1.700. 1.700 Pak, masih hematotorak Pak. masih. Pasiennya masih hematotorak. Torakotomi dan itu nanti dari fraktur nggak kayak? Fraktur. Oke, fraktur ya. Fraktur. Karena bunyi krepitasi tadi. Bisa nggak di rumah sakit ini untuk B? Bisa Pak. Bisa B. Ada dokter. Dokter udah sarafnya ada, dokter ortopedisnya ada. Satu lagi nih. Udah saraf. Udah Pak. BTKP. Ada? Tipe B? Oh ya, BTKP ada. Udah ada. Iya, harus diitukan. Kerujuk. Dirujuk Pak. Lagi tipe B yang mana dulu nih? Kalau tipe B Pendidikan atau yang biasa? Singkong, oke. Singkong ada? Oh ada Pak, oke. BTKP ada? BTKP-nya ada. Kalau yang saya pendidikan. Terus tuh Dokumentasi kita rujuk. kontak rumah sakit ya Kontak rumah sakit yang akan kita rujuk ya. Yang akan ditusuk. yang ada dokter Yang ada dokter tadi. BTKP. BTKP dan saraf dan Oke, rujuk Pak, langsung.